Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 24 Mei 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Detik-detik terakhir. Detik-detik terakhir. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 90 ayat yang keempat dan ayat yang ke-10. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaan kami adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Marikah kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tatkala kami hidup di dalam waktu yang kami jalani, kami bisa menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar yang disebut dengan detik-detik terakhir. Bagi kaum laki-laki, detik-detik terakhir biasanya yang senang menonton sepak bola, maka itu adalah detik-detik yang menentukan apakah akan jadi pemenang atau kemudian menjadi yang kalah. Kalau kemudian pada posisi menang, maka detik-detik terakhir bisa saja menjadi seri. Tetapi kalau di dalam posisi sebagai yang kalah, maka detik-detik terakhir harus berjuang bagaimana gol itu bisa terjadi secara seimbang sehingga terjadi perpanjangan waktu. Itu di dalam hal kegiatan olahraga. Apa itu detik-detik terakhir? Buat anak-anak sekolah, detik-detik terakhir adalah tatkala ikut dalam ujian, di dalam ulangan sekolah, dia akan berjuang memakai waktu yang ada agar setiap soal ulangan itu bisa diselesaikan tepat pada waktunya dan tentunya dijawab dengan baik. Itu yang disebut dengan detik-detik terakhir. Sahabat seperjalanan, kita belajar dari kebenaran firman Allah, ada di mana kehidupan manusia di detik-detik terakhir itu, kita tidak lagi diberikan yang namanya waktu kehidupan. Apa yang dijelaskan pada bagian yang tadi, ulangan atau ada sebuah perlombaan detik-detik terakhir, setelah kita lewati, kita masih tetap hidup. Di dalam Alkitab, suatu kita baca di dalam kitab Kejadian, Adam berumur 930 tahun. Di detik-detik terakhir, itulah detik terakhir kemudian meninggal. Detik terakhir dari Set 920 tahun, Enos 905 tahun, Kinan 910 tahun, Makalaleel 950 tahun, Yared 962 tahun, Henoh 365 tahun kemudian diangkat Allah, Metusalah 969 tahun, Lamek 770 tahun. Namun di dalam Mazmur 90, detik-detik terakhir kita semakin pendek usianya, 70 tahun dan kalau kuat kita 80 tahun. Yang menjadi sebuah pertanyaan, apakah kita menjadi lebih kurang beruntung dari mereka yang hidup di dalam perjanjian lama? Maka itu adalah hak prerogatif Tuhan. Tuhan akan memberikan umur kita sepanjang apa. Yang menjadi sebuah persoalan sesungguhnya bukanlah berapa panjang umur kita, namun seberapa besar dan seberapa baik dan seberapa berkualitas kita berbuat semua yang baik selama kita hidup. Sahabat seperjalanan, kita tahu dengan jelas 1 kilo singkong dengan 1 kilo emas, berapa harganya? Tentu sangat jauh berbeda. Di sini berbicara tentang kualitas. Kehidupan kita akan menjadi sesuatu yang murah, yang kurang berharga, atau menjadi sesuatu yang sangat berharga, yang bernilai tinggi. Itulah hidup. Sehingga berbicara tentang detik-detik terakhir adalah sebuah kesadaran kita. Bukan meminta umur yang panjang, supaya umur kita yang ditentukan Allah 70, kalau kuat 80 tahun, lebih dari 80 tahun adalah bonus. Kita meminta supaya umur kita seperti Adam, yang bisa mencapai 930 tahun. Kalau kemudian yang paling pendek dalam catatan Kejadian, yaitu Henoh 365 tahun. Kalau ada orang yang bisa umur sampai 365 tahun, itu sungguh luar biasa. Maka yang menjadi persoalan adalah bukan berapa panjang umur kita dan bukan berapa lama kita hidup di dalam dunia ini, namun seberapa besar dan seberapa berkualitasnya hidup kita. Seperti emas 1 kilo dibandingkan dengan benda-benda lain yang beratnya sama 1 kilo, maka nilainya pun berbeda. Hidup kita pun sama. Apa itu kualitas hidup? Apakah kekayaan menandakan kualitas hidup? Tidak. Apakah jabatan menentukan kualitas hidup? Tidak. Kita tahu dengan jelas yang terbaru ada menteri, jabatan yang sedemikian luar biasa, namun kemudian kualitas hidupnya rendah. Dia mengkorupsi,
Kerugian negara sampai mencapai 10 triliun. 10 triliun. Dan kemudian proyek-proyek mangkrak dari 10 triliun itu sekitar hampir 400 proyek mangkrak yang seharusnya itu berguna buat seluruh masyarakat di pelosok agar mereka dapat 4G, mereka dapat internet sehingga mereka dapat mengakses berita yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia di berbagai pelosok. Jadi yang berbicara adalah di sini berbicara tentang kualitas hidup. Apapun kehidupan kita sahabat seperjalanan, tentu saya mendoakan setiap kita masing-masing diberikan umur panjang. Namun yang paling penting adalah bukan umur panjang, tapi kualitas hidup selama umur masih ada pada diri kita. Karena mengapa sahabat seperjalanan? Setiap kita akan menghadapi yang namanya detik-detik terakhir. Sebagai hamba Tuhan, entah berapa banyak jemaat yang didampingi untuk melewati detik-detik terakhir kehidupan. Biasanya mereka ada di dalam rumah sakit. Karena sakit parah, karena lansia, karena kecelakaan, dan karena banyak kasus. Itulah detik-detik terakhir. Ranjang yang kita tiduri di detik-detik terakhir adalah ranjang di rumah sakit. Kendaraan yang kita tinggali di detik-detik terakhir adalah ambulans kematian. Tanah yang kita temui di detik-detik terakhir adalah kuburan. Kalaupun saudara dikremasi, detik-detik terakhir adalah kita akan bersatu dengan air laut atau kita bersatu dengan tanah dan bumi ini. Itulah detik-detik terakhir. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, orang bijaksana dalam kitab Amsal dikatakan dia lebih suka ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan hidup setiap manusia. Di rumah dukalah kita akan belajar tentang makna hidup. Di rumah dukalah kita mengetahui bahwa setiap orang akan mengalami yang namanya itu adalah detik-detik terakhir. Bagaimana kehidupan sahabat seperjalanan dalam menjalani hidup sebagai pribadi yang bertanggung jawab kepada Allah dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam dunia pendidikan, di tengah-tengah masyarakat. Tatkala kita berada di tempat-tempat umum, bahkan tatkala kita berada dalam kesendirian, tidak ada yang tahu apa yang kita perbuat. Dan ingatlah, semuanya berbicara tentang bukan panjangnya umur kita, tapi seberapa besar kualitas hidup kita. Bagaimana supaya hidup kita punya kualitas? Tentu firman Tuhan mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Biarlah jalan hidup kita, langkah hidup kita itu dalam jalan kebenaran dan di dalam langkah yang tepat sesuai dengan jalan yang ditunjukkan Allah. Jangan melakukan perjalanan dengan cara-cara sendiri. Jangan melangkah kehidupan sesuai dengan pikiran dan perasaan sendiri. Karena keberdosaan manusia seringkali melangkah dan berjalan menjalani hidup, mengambil keputusan, mengambil sebuah pilihan dengan cara-cara yang keliru. Itu yang terjadi pada manusia yang kemudian jatuh dalam dosa karena salah memilih, karena salah melangkah. Biarlah kita boleh berucap dengan baik, berpikir dengan baik, merasa dengan baik, berbuat dengan baik. Punya hati yang baik, punya hati yang bersih, berkarya agar kehidupan kita memiliki kualitas emas. Dengan kilogram yang sama, maka punya harga yang berbeda. Dengan kehidupan yang sama setiap sahabat seperjalanan, kita akan punya harga dan kualitas hidup yang berbeda. Mari kita hidup benar di hadapan Tuhan, agar di masa-masa detik-detik terakhir, kita bertemu dengan Tuhan dengan penuh kebanggaan. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa untuk setiap sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.